Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah seorang ibu-ibu pedagang nasi tiwul yang selalu sepi pembeli. Warungnya hampir tutup, tapi sejak ia menolong seekor kucing hitam yang kelaparan, satu hari kemudian ibu ini mendapat keajaiban. Warungnya yang secara tiba-tiba ramai pembeli, dan kehidupannya berubah drastis. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi belum sepenuhnya datang ketika Ibu Warni sudah membuka mata. Langit masih berwarna abu kebiruan, sunyi, dan dingin. Udara desa yang lembab menyelinap masuk melalui celah-celah dinding gubuknya yang sederhana. Tak ada suara selain gesekan daun yang tertiup angin pelan dan sesekali suara serangga yang masih enggan berhenti bernyanyi. Ibu Warni duduk perlahan di atas dipan kayu tua. Nafasnya terdengar panjang, berat, seperti membawa sesuatu yang tak terlihat tapi terasa begitu nyata. Pagi lagi ya, gumamnya lirih. Tak ada yang menjawab. Ia menoleh ke sisi kanan dipan. Kosong. Hanya lipatan selimut yang rapi, tak tersentuh sejak lama. Tangannya terulur pelan, menyentuh permukaan kasur di sampingnya, seolah berharap masih ada kehangatan yang tersisa di sana. Namun dingin. Selalu dingin. Ibu Warni menarik tangannya kembali, lalu tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip kebiasaan daripada rasa bahagia. Sudah lama ya, bisiknya lagi. Ia bangkit, berjalan pelan menuju dapur kecil yang menyatu dengan ruang utama gubuknya. Lantai tanah yang dipadatkan terasa dingin di telapak kakinya. Setiap langkahnya pelan, terukur, seperti seseorang yang tak lagi terburu-buru oleh apapun. Di dapur, ia mulai menyalakan tungku. Kayu-kayu kering yang disusunnya semalam mulai terbakar perlahan. Asap tipis naik ke udara, menyelimuti ruangan dengan aroma khas yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Hari dimulai. Seperti biasa. Seperti kemarin. Seperti hari-hari sebelumnya. Ia mengambil wadah berisi gaplek yang sudah diolah menjadi tiwul. Tangannya cekatan, meski usianya tak lagi muda. Ada kebiasaan yang tak pernah hilang, gerakan yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi bagian dari dirinya. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang kosong. Sesuatu yang tak bisa diisi hanya dengan rutinitas. Aku masak lagi ya, ucapnya pelan, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Hening. Tak ada siapa-siapa. Ibu Warni tersenyum lagi, kali ini sedikit lebih lemah. Biasanya kamu sudah cerewet dari tadi. Lanjutnya, suaranya hampir bergetar. Tangannya kembali bekerja, tapi matanya tampak jauh. Ingatannya seperti berjalan sendiri, kembali ke masa yang sudah lama berlalu. Namun ia cepat-cepat menggelengkan kepala. Jangan sekarang, bisiknya pada dirinya sendiri. Pagi terus berjalan. Tiwul yang dimasaknya mulai matang. Aroma hangatnya memenuhi ruangan. Ia membungkusnya satu persatu dengan daun pisang yang sudah disiapkan sejak malam. Setiap bungkus dilipat dengan rapi, penuh ketelatenan. Seolah-olah akan ada banyak yang membeli. Padahal ia tahu, hari ini mungkin akan sama saja. Setelah semua siap, Ibu Warni membawa dagangannya keluar. Di depan gubuknya, berdiri sebuah bangunan kecil, lebih tepat disebut warung sederhana. Atapnya dari terpal tua yang warnanya sudah pudar. Beberapa bagian tampak hampir sobek, tapi masih bertahan. Warung itu bukan sekadar tempat berjualan. Itu adalah kenangan. Itu adalah peninggalan.
Itu adalah alasan Ibu Warni masih bertahan sampai hari ini. Ia menyapu lantai warung yang sebenarnya sudah bersih. Gerakannya pelan, seperti hanya untuk mengisi waktu. Lalu ia duduk di bangku kayu panjang, menatap jalan di depannya. Jalan desa itu sepi. Sangat sepi. Hanya sesekali terlihat orang lewat, itu pun jarang berhenti. Ibu Warni menarik nafas panjang. Hari ini, semoga lebih baik, ucapnya, hampir seperti doa. Waktu berjalan. Matahari mulai naik. Cahaya hangatnya menyentuh warung kecil itu, membuatnya terlihat sedikit lebih hidup. Tapi hanya sebentar. Karena kenyataannya tetap sama. Sepi. Sangat sepi. Satu orang lewat. Tidak berhenti. Dua orang lewat. Hanya melirik sekilas. Ibu Warni tetap duduk, tersenyum setiap kali ada yang melintas. Senyum yang penuh harap, meski ia tahu harapan itu seringkali tidak terjawab. Hingga akhirnya, seorang pria tua berhenti. "Bu, ada tiwul?" tanyanya. Wajah Ibu Warni langsung sedikit berbinar. "Ada, Pak, ada," jawabnya cepat, bangkit dari duduknya. Ia mengambil satu bungkus, menyerahkannya dengan kedua tangan. Pria itu membayar, lalu pergi tanpa banyak bicara. Ibu Warni kembali duduk, menatap uang di tangannya. Ia menghitungnya perlahan, lalu tersenyum tipis. 1, gumamnya. Senyumnya tak bertahan lama. Waktu terus berjalan. Siang datang. Panas mulai terasa. Namun warung itu tetap sepi. Hanya satu bungkus yang terjual. Ibu Warni menatap dagangannya yang masih banyak tersusun rapi. Matanya perlahan meredup. Ia menunduk. Tangannya menggenggam kain yang ia pakai. "Apa? Memang tidak ada yang butuh ya?" ucapnya pelan. Angin bertiup. Terpal di atasnya bergoyang pelan, mengeluarkan suara gesekan yang samar. Ibu Warni menatap ke atas. Lama. Seolah sedang berbicara dengan sesuatu. "Atau, aku yang sudah tidak dibutuhkan," lanjutnya, suaranya semakin kecil. Tak ada jawaban. Hanya angin. Hanya sunyi. Ia bersandar pada tiang kayu warung itu. Tangannya mengelus permukaannya yang kasar. Tiang itu sudah tua. Sama seperti dirinya. "Dulu, kamu yang bikin ini," katanya pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku masih di sini, seperti yang kamu bilang." Suaranya terhenti. Ia menarik nafas panjang, mencoba menahan sesuatu yang hampir keluar. "Tapi, capek juga ya," bisiknya. Satu tetes air mata jatuh. Ia tidak menghapusnya. Dibiarkan saja. Seperti semua rasa yang selama ini ia simpan sendiri. Hari semakin sore. Cahaya matahari mulai melembut. Namun tak ada perubahan. Dagangan masih banyak. Perutnya mulai terasa kosong. Tapi ia tidak makan. Ia hanya menatap tiwul yang ia buat. Menatapnya lama. Seolah itu adalah sesuatu yang berharga, tapi tak ada yang menginginkan. "Aku harus makan, atau aku harus jual," gumamnya. Tangannya terulur, lalu berhenti di tengah jalan. Ragu. Sangat ragu. Jika ia makan, ia akan kenyang hari ini. Jika ia jual, mungkin ia bisa bertahan besok. Tapi, kalau tidak ada yang membeli,
Tangannya perlahan turun kembali. Ia menggeleng pelan. "Tidak, tunggu saja," katanya pada dirinya sendiri. Namun waktu terus berjalan. Dan tak ada yang datang. Ibu Warni menatap jalan yang mulai gelap. Senyumnya hilang. Wajahnya kosong. Benar-benar kosong. "Untuk siapa aku bertahan?" bisiknya. Angin sore berhembus lebih dingin, membawa rasa yang tak bisa dijelaskan. Sepi, sunyi, dan kesendirian yang semakin terasa. Ibu Warni menutup matanya, menarik nafas dalam, lalu berbisik pelan, "Tuhan, aku capek." Tak ada suara lain setelah itu. Hanya senja yang perlahan berubah menjadi malam. Dan seorang wanita tua yang masih duduk sendiri di ujung jalan, ditemani dagangan yang tak laku, dan hati yang mulai kehilangan harapan. Malam turun perlahan, seperti selimut gelap yang menutupi dunia tanpa suara. Gubuk kecil itu kembali menjadi sunyi. Ibu Warni duduk di dalam, hanya ditemani lampu minyak yang cahayanya redup. Bayangan-bayangan kecil menari di dinding kayu yang mulai lapuk, menciptakan kesan seolah ada sesuatu yang bergerak, padahal tidak ada siapa-siapa. Di depannya, tersisa beberapa bungkus tiwul yang tidak terjual. Ia menatapnya lama, lalu menghela napas. "Besok, mungkin masih bisa dimakan," gumamnya pelan. Namun suaranya terdengar kosong. Bukan karena tidak ada yang menjawab, tapi karena ia sendiri tahu, ia sedang mencoba menenangkan dirinya. Ibu Warni mengambil satu bungkus tiwul, membukanya perlahan. Aroma yang tadi pagi terasa hangat kini sedikit berubah. Tidak buruk, tapi tidak lagi segar seperti saat pertama dibuat. Ia menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. "Dulu kamu paling gak suka kalau makananku dingin," katanya lirih. Tangannya berhenti. Matanya perlahan mengarah ke sudut ruangan. Kosong. Namun pikirannya tidak. Kenangan itu datang, tanpa diminta. "Warni." Ini kebanyakan air, suara seorang pria terdengar jelas dalam ingatannya. Ibu Warni yang lebih muda tampak berdiri di dapur yang sama, dengan wajah kesal tapi tertahan. "Ah, kamu ini selalu saja protes," jawabnya. Pria itu tertawa. Tawa hangat, yang terasa memenuhi seluruh ruangan. "Aku protes karena aku sayang. Kalau enggak, aku diam saja." "Alasan?" Ibu Warni menyengir. Pria itu mendekat, mengambil sendok dari tangan Ibu Warni. "Coba sini, biar aku yang bantu. Kamu kalau masak kebanyakan mikir." Ibu Warni memutar mata, tapi tidak menolak. "Memangnya kamu tidak mikir?" "Aku mikir, tapi mikirin kamu." Ibu Warni langsung memukul pelan lengan pria itu. "Ih, gombal." Tawa mereka pecah bersama. Sederhana, hangat, dan terasa begitu hidup. Ibu Warni di masa kini membuka matanya perlahan. Lampu minyak masih menyala. Tapi kehangatan itu sudah tidak ada. Ia menunduk. Tangannya menggenggam bungkus tiwul itu lebih erat. "Kamu selalu bilang begitu," bisiknya. Air matanya jatuh lagi. Kali ini lebih dari satu. Ia tidak lagi mencoba menahannya. Kenangan itu terlalu kuat. Terlalu nyata. Seolah semuanya baru terjadi kemarin. Malam semakin dalam. Angin dari luar masuk melalui celah-celah dinding, membuat api lampu minyak bergoyang pelan. Ibu Warni berbaring di depannya.
namun matanya tidak terpejam. Ia menatap langit-langit yang gelap. Dan pikirannya terus berjalan. "Kamu ingat, waktu pertama kita bikin warung itu?" ucapnya tiba-tiba. Suara itu lirih. Seperti berbicara pada seseorang yang sedang berbaring di sampingnya. Padahal tidak ada siapa-siapa. "Warni, kita bikin warung saja." Ibu Warni muda menatap pria di depannya dengan kening berkerut. "Warung? Dengan apa?" "Dengan apa yang kita punya. Kita tidak punya apa-apa." Pria itu tersenyum. "Masih punya aku, sama kamu." Ibu Warni terdiam. Tidak bisa langsung menjawab. Pria itu melanjutkan. "Kita tidak perlu besar. Kecil saja. Yang penting kita usaha. Tapi kalau tidak laku, kita coba lagi. Kalau tetap tidak laku, kita tetap makan bersama." Ibu Warni menunduk. Ada sesuatu di dadanya yang terasa hangat. "Kamu ini ya, selalu saja membuat semuanya terdengar mudah." "Bukan mudah," jawab pria itu pelan. "Tapi kalau kita bersama, semuanya terasa cukup." Ibu Warni menutup matanya erat. Air matanya mengalir tanpa suara. "Sekarang, aku sendiri," bisiknya. Dadanya terasa sesak. Bukan karena sakit, tapi karena kehilangan. Ia mengubah posisi, memeluk tubuhnya sendiri. Seolah mencoba menggantikan pelukan yang dulu selalu ada. "Kamu jahat," ucapnya pelan. Namun nada suaranya tidak marah. Lebih seperti rindu yang tak tertahan. "Kamu bilang kita hadapi bersama." Suaranya mulai bergetar. "Tapi kamu pergi duluan." Tangisnya pecah. Namun tetap pelan. Seperti seseorang yang sudah terlalu sering menangis, hingga tidak lagi punya tenaga untuk bersuara. Waktu berlalu. Tangis itu perlahan mereda. Namun rasa kosongnya tetap tinggal. Ibu Warni membuka matanya lagi. Menatap ruangan yang sama. Yang dulu terasa penuh. Kini terasa luas, tapi hampa. Ia duduk perlahan. Matanya tertuju pada sebuah benda di sudut ruangan. Sebuah kain tua. Ia bangkit, berjalan mendekat. Mengambil kain itu dengan hati-hati. Itu adalah milik suaminya. Masih tersimpan rapi. Masih memiliki aroma yang samar, atau mungkin hanya perasaannya saja. Ia memeluk kain itu. Erat. Seolah itu adalah satu-satunya hal yang tersisa. "Aku masih di sini," bisiknya. "Aku masih jualan." Suaranya melemah. "Tapi, aku tidak tahu sampai kapan aku kuat." Ia menunduk. Menatap lantai. "Kalau aku berhenti, kamu marah tidak ya?" Pertanyaan itu menggantung. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang semakin dalam. Pagi datang lagi. Seperti biasa. Tanpa menunggu siapapun. Ibu Warni membuka mata dengan perlahan. Wajahnya sembab. Matanya merah. Namun ia tetap bangkit. Rutinitas yang sama kembali dilakukan. Menyalakan tungku. Memasak tiwul. Membungkus satu persatu. Semua dilakukan tanpa suara. Tanpa gumaman seperti biasanya. Hari ini, ia lebih diam. Seolah sebagian dari dirinya tertinggal di malam tadi. Saat kenangan itu datang. Saat luka itu kembali terbuka.
Namun ia tetap berjalan ke warung. Tetap duduk di bangku kayu itu. Tetap menatap jalan. Namun kali ini, tatapannya berbeda. Lebih kosong. Lebih jauh. Seperti seseorang yang mulai kehilangan alasan. Ia menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, "Aku masih coba ya." Suaranya hampir tidak terdengar. Walaupun aku tidak tahu, untuk apa lagi. Angin pagi berhembus. Menyentuh wajahnya yang lelah. Namun tidak membawa jawaban. Tidak membawa harapan. Hanya membawa satu hal yang terus setia menemaninya. Kesunyian. Pagi itu datang tanpa warna. Langit tampak pucat, seperti kehilangan semangat untuk menyambut hari baru. Tidak ada semburat hangat yang biasanya menyelinap di antara awan. Semuanya terasa datar, hambar, dan dingin. Ibu Warni sudah duduk di warung kecilnya sejak matahari belum sepenuhnya muncul. Di hadapannya, puluhan bungkus tiwul tersusun rapi. Lebih banyak dari biasanya. Hari ini ia memasak lebih banyak. Bukan karena yakin akan laku, tapi karena ia ingin mencoba sekali lagi. Mungkin hari ini, gumamnya pelan. Tangannya merapikan bungkus-bungkus itu, memastikan semuanya terlihat layak. Ia bahkan membersihkan daun pisang yang membungkus tiwul itu satu persatu, seolah berharap dengan sedikit usaha lebih, nasibnya ikut berubah. Namun ada kegelisahan di matanya. Ada sesuatu yang mengganjal. Seperti firasat yang tidak ingin ia akui. Angin pagi berhembus pelan, menggoyangkan terpal tua di atas warungnya. Suaranya berdecit pelan, seperti keluhan yang berulang. Ibu Warni menatap jalan. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Ia menarik napas panjang. Masih pagi, katanya mencoba menenangkan diri. Namun waktu terus berjalan. Dan jalan itu tetap kosong. 1 jam berlalu. Tidak ada yang datang. 2 jam berlalu. Masih sama. Hanya suara langkah kaki sesekali yang lewat, tanpa berhenti. Ibu Warni tersenyum setiap kali melihat seseorang mendekat. Namun senyumnya selalu gugur sebelum sempat bertahan lama. Karena orang itu selalu berjalan melewati warungnya. Tanpa berhenti. Tanpa menoleh. Seolah warung kecil itu tidak pernah ada. Ibu Warni menunduk. Tangannya mulai saling menggenggam. Kemarin masih 1, bisiknya. Hari ini, bahkan belum ada. Suaranya lirih. Nyaris hilang tertelan angin. Ia menatap tiwul di depannya. Masih utuh. Masih banyak. Dan mulai terasa berat, bukan karena jumlahnya, tapi karena kenyataan yang menyertainya. Menjelang siang, matahari mulai naik. Panasnya menyentuh kulit, tapi tidak membawa kehangatan. Hanya menambah lelah. Ibu Warni mengusap keringat di dahinya. Perutnya mulai berbunyi pelan. Sejak pagi, ia belum makan apa-apa. Ia menatap salah satu bungkus tiwul. Tangannya perlahan terulur. Berhenti. Ragu. Sangat ragu. Kalau aku makan, gumamnya. Ia menelan ludah. Kalau nanti ada yang beli, aku tidak punya cukup. Tangannya gemetar sedikit. Namun perlahan ia menariknya kembali. Ia menggeleng pelan. Tidak, tahan dulu. Ia memeluk perutnya yang mulai terasa kosong. Seolah mencoba menenangkan rasa lapar yang perlahan tumbuh.
Waktu terus berjalan. Namun tidak ada yang berubah. Tidak ada satupun pembeli. Tidak satupun. Ibu Warni mulai kehilangan fokus. Tatapannya kosong. Ia bahkan tidak lagi tersenyum saat ada orang lewat. Karena ia tahu, tidak ada yang akan berhenti. Sinar matahari mulai bergeser, menandakan siang telah lewat. Namun warung itu masih sama. Sepi. Sangat sepi. Ibu Warni menunduk dalam. Tangannya menggenggam kain di pangkuannya. "Apa aku sudah tidak dibutuhkan?" bisiknya. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa dipikir. Tanpa ditahan. Dan setelah itu, ia terdiam. Seolah baru menyadari apa yang ia ucapkan. Dadanya terasa sesak. Bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang selama ini ia hindari, kini mulai muncul ke permukaan. Sore mulai datang. Langit berubah warna. Namun keindahannya tidak terasa. Tidak bagi Ibu Warni. Ia masih duduk di tempat yang sama. Dengan posisi yang hampir tidak berubah. Hanya matanya yang kini tampak semakin kosong. Ia menatap jalan yang perlahan mulai gelap. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berharap. Ia hanya melihat. Tanpa rasa. Tanpa harap. Tanpa tujuan. Tangannya kembali terulur ke arah tiwul. Kali ini lebih cepat. Lebih lemah. Ia mengambil satu bungkus. Membukanya perlahan. Aroma tiwul itu menyentuh hidungnya. Namun tidak terasa menggugah selera. Lebih seperti pengingat. Bahwa ia belum makan. Bahwa ia masih hidup. Namun, untuk apa? Ia memandang tiwul itu lama. Sangat lama. Lalu berkata pelan, "Untuk siapa aku bertahan, kalau seperti ini?" Suaranya hampir tidak terdengar. Ia mengangkat sedikit tiwul itu. Namun tangannya berhenti di tengah jalan. Ia tidak jadi makan. Ia hanya menatapnya. Air matanya mulai jatuh. Satu persatu. Menetes ke tiwul di tangannya. Ia tidak menghapusnya. Ia bahkan tidak bergerak. Seolah tubuhnya kehilangan perintah. Kalau aku makan, aku kenyang hari ini. Tapi kalau aku tidak makan, mungkin aku bisa jual besok. Ia tertawa kecil. Tapi tawanya hampa. Kalau besok masih tidak ada yang beli? Pertanyaan itu menggantung. Tidak ada jawaban. Dan tidak akan pernah ada. Langit semakin gelap. Malam mulai datang. Namun Ibu Warni belum beranjak. Ia masih duduk di sana. Dengan bungkus tiwul yang kini sudah kembali ia tutup. Ia tidak jadi makan. Ia juga tidak menjual. Ia hanya diam. Akhirnya, ia berdiri pelan. Mengumpulkan dagangannya. Satu persatu. Gerakannya lambat. Seperti seseorang yang kehabisan tenaga. Setelah semuanya selesai, ia duduk kembali. Sebentar saja. Hanya untuk menatap jalan itu sekali lagi. Namun kali ini, tatapannya berbeda. Tidak ada lagi harapan. Hanya kelelahan. Ia menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, "Mungkin sudah cukup." Kalimat itu terasa berat.
seperti keputusan yang sudah lama tertahan. Matanya menatap warung kecil itu. Atap terpal yang mulai robek. Tiang kayu yang sudah lapuk. Bangku yang mulai retak. Semua itu adalah kenangan. Namun juga beban. Aku capek, bisiknya. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini, ia tidak mencoba menahannya. Ia membiarkannya mengalir. Seperti semua rasa yang akhirnya menemukan jalan keluar. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menyelinap ke dalam tubuh. Ibu Warni berdiri perlahan. Tangannya menyentuh tiang warung itu. Mengelusnya dengan lembut. Seolah mengucapkan sesuatu tanpa kata. "Maaf ya," ucapnya pelan. "Aku sudah tidak kuat." Suaranya bergetar. Namun tidak ada yang menjawab. Hanya suara terpal yang bergerak pelan. Dan kesunyian yang semakin dalam. Ia melangkah pergi. Menuju gubuknya. Namun langkahnya terasa berat. Setiap langkah seperti menahan sesuatu. Seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal di sana. Ia berhenti sejenak. Menoleh ke belakang. Menatap warung itu dalam diam. Lama. Sangat lama. Lalu berkata pelan, "Besok, mungkin aku tidak datang lagi." Kalimat itu hampir seperti akhir dari segalanya. Namun ia tetap berbalik. Masuk ke dalam gubuk. Menutup pintu pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ibu Warni tidak hanya merasa lapar. Ia merasa kosong. Sepenuhnya kosong. Seperti hidupnya, yang perlahan kehilangan arah. Di dalam gelap, ia duduk di lantai. Tidak menyalakan lampu. Tidak melakukan apa-apa. Hanya diam. Dan dalam diam itu, ia berbisik pelan, "Tuhan, kalau aku berhenti, apa salah?" Tak ada jawaban. Hanya sunyi. Dan hati yang semakin tenggelam dalam kelelahan yang tak terucapkan. Sore itu datang dengan cara yang berbeda. Tidak seperti biasanya, Ibu Warni tidak langsung menyalakan lampu ketika gelap mulai turun. Ia hanya duduk di dalam gubuk, bersandar pada dinding kayu, menatap kosong ke arah pintu yang setengah terbuka. Cahaya senja masuk tipis, memanjang di lantai tanah. Namun tidak membawa kehangatan. Hanya bayangan. Hanya sepi. Hari itu, ia benar-benar tidak berjualan. Warung kecil di depan gubuknya dibiarkan kosong. Tidak ada tiwul. Tidak ada aktivitas. Hanya bangunan tua yang berdiri diam, seolah ikut merasakan kelelahan pemiliknya. Ibu Warni menarik napas panjang. Dadanya terasa berat. Bukan karena sakit, tapi karena keputusan yang baru saja ia ambil. "Sudah ya," bisiknya. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun maknanya sangat dalam. Ia memejamkan mata. Sejenak. Berharap ada rasa lega. Namun yang datang justru hampa. Lebih dalam dari sebelumnya. Angin sore berhembus pelan. Menyentuh wajahnya. Membawa aroma tanah dan dedaunan dari arah hutan. Biasanya, ia akan menyukai aroma itu. Namun hari ini, ia tidak merasakan apa-apa. Tiba-tiba, meong. Suara itu terdengar pelan. Sangat pelan. Hampir seperti ilusi.
Ibu Warni membuka matanya. Mengernyit sedikit. Gumamnya. Ia menoleh ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan senja yang semakin memudar. Ia menghela napas. Mungkin hanya perasaannya saja. Namun beberapa detik kemudian, meong. Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Ibu Warni perlahan bangkit. Langkahnya pelan, penuh kehati-hatian. Ia berjalan menuju pintu. Dan di sana, di ambang pintu gubuknya, seekor kucing hitam duduk diam. Tubuhnya kurus. Bulu-bulunya tampak kusam. Matanya tajam. Namun tidak menakutkan. Lebih seperti memohon. Ibu Warni terdiam. Menatap kucing itu. Kucing itu pun menatap balik. Tidak bergerak. Hanya diam. Namun tatapannya terasa dalam. Seolah membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Dari mana kamu?" tanya Ibu Warni pelan. Tidak ada jawaban. Tentu saja tidak. Namun kucing itu tetap duduk. Tidak pergi. Tidak mendekat. Hanya menunggu. Angin kembali berhembus. Membawa kesunyian yang aneh. Berbeda dari sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah. Namun Ibu Warni belum menyadarinya. Ia hanya menatap kucing itu lama. Sangat lama. Lalu berkata pelan, "Kamu lapar ya?" Kucing itu tidak mengeong lagi. Namun matanya tetap menatap. Dan entah kenapa, Ibu Warni merasa itu adalah jawaban. Ia menunduk. Tangannya menggenggam kain yang ia pakai. Ada keraguan di wajahnya. Ada perhitungan. Ada ketakutan. Ia melirik ke dalam. Ke arah dapur kecilnya. Ia tahu. Ia masih punya sedikit makanan. Namun itu, untuk dirinya sendiri. Untuk malam ini. Mungkin juga untuk besok. Ia kembali menatap kucing itu. Yang masih duduk diam. Menunggu. "Kalau aku kasih kamu makan," gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar. "Aku makan apa nanti?" Kalimat itu keluar begitu saja. Jujur. Tanpa ditahan. Ia menelan ludah. Perutnya kembali terasa kosong. Rasa lapar yang tadi ia abaikan, kini muncul lagi. Lebih kuat. Lebih nyata. Namun di depannya, ada makhluk kecil yang tampak lebih lemah darinya. Lebih lapar. Lebih tak berdaya. Ibu Warni memejamkan mata sejenak. Menarik napas dalam. Seolah sedang berperang dengan dirinya sendiri. "Kenapa kamu datang sekarang?" bisiknya. "Kenapa bukan kemarin, waktu aku masih punya?" Suaranya bergetar. Namun kucing itu tetap diam. Tidak pergi. Tidak mendesak. Hanya menunggu. Dan justru itu yang membuat hati Ibu Warni semakin berat. Ia membuka mata perlahan. Menatap kucing itu lagi. Kali ini lebih dalam. Lebih lama. Dan entah kenapa, ia melihat sesuatu di mata kucing itu. Bukan hanya rasa lapar, tapi kesepian. Kesepian yang sangat ia kenal. Ibu Warni terdiam. Dadanya terasa sesak.
namun bukan karena lapar, melainkan karena perasaan yang tiba-tiba muncul. Perasaan yang sudah lama ia simpan. "Aku juga, sendiri," bisiknya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia duduk perlahan di dekat pintu. Masih menatap kucing itu. "Kamu tidak punya siapa-siapa ya?" lanjutnya. Kucing itu tetap diam, namun tidak berpaling. Seolah memahami. Seolah mendengarkan. Ibu Warni tersenyum kecil. Senyum yang lemah, namun tulus. "Kalau kita sama-sama lapar," katanya pelan, "setidaknya kita tidak sendirian." Kalimat itu menggantung di udara, membawa kehangatan yang asing, namun juga menenangkan. Ia perlahan berdiri, melangkah ke dapur. Setiap langkahnya terasa berat. Bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena keputusan yang akan ia ambil. Ia membuka wadah kecil. Di dalamnya ada sedikit nasi dan sepotong ikan kecil. Tidak banyak, sangat tidak banyak. Ia menatapnya lama, sangat lama. Tangannya gemetar sedikit. "Ini yang terakhir," bisiknya. Ia menelan ludah. Perutnya kembali berbunyi. Namun ia tidak menghiraukannya. Ia mengambil ikan itu, membawanya ke pintu. Kucing hitam itu masih di sana, tidak bergerak. Seolah sudah tahu bahwa ia tidak akan ditolak. Ibu Warni berjongkok perlahan, meletakkan ikan itu di tanah, di depan kucing itu. "Nih," katanya pelan, "makan saja." Suaranya lembut, sangat lembut, seperti seseorang yang sedang memberikan sesuatu yang berharga. Kucing itu tidak langsung bergerak. Ia menatap Ibu Warni terlebih dahulu. Lama, sangat lama. Dan dalam tatapan itu, ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang membuat waktu terasa berhenti sejenak. Namun kemudian, kucing itu mulai makan. Perlahan, tenang, seolah menikmati setiap gigitan. Ibu Warni menatapnya, tanpa berkata apa-apa. Namun matanya mulai basah. Ia tersenyum. Senyum yang berbeda dari sebelumnya. Senyum yang hangat. "Enak ya?" katanya pelan, seolah berbicara pada kucing itu. "Atau mungkin kamu cuma lapar saja?" Ia tertawa kecil. Namun kali ini, tawanya tidak hampa. Kucing itu terus makan. Dan Ibu Warni tetap menatapnya. Seolah itu adalah satu-satunya hal yang penting saat ini. Setelah beberapa saat, ikan itu habis. Kucing itu berhenti. Lalu, menatap Ibu Warni. Tatapan itu kembali. Dalam. Tenang. Dan entah kenapa, membuat hati Ibu Warni bergetar. "Sudah kenyang?" tanyanya pelan. Kucing itu tidak mengeong. Tidak bergerak. Hanya menatap. Dan dalam diam itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sesuatu yang tidak biasa. Angin malam mulai turun. Namun suasana tidak lagi terasa dingin. Ada kehangatan kecil yang perlahan tumbuh di antara dua makhluk yang sama-sama kesepian. Ibu Warni menghela napas pelan, lalu berkata,
Kalau besok kamu datang lagi. Suaranya lembut. Hampir seperti janji. Aku tidak tahu, aku masih punya apa atau tidak. Ia tersenyum tipis. Tapi, aku akan coba. Kucing itu tetap diam. Namun tidak pergi. Seolah mengerti. Seolah menerima. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ibu Warni tidak merasa benar-benar sendiri. Pagi datang dengan perlahan, seolah enggan mengusik keheningan yang masih tersisa dari malam sebelumnya. Ibu Warni terbangun tanpa suara. Matanya terbuka pelan, menatap langit-langit gubuk yang masih sama, kusam, retak di beberapa bagian, dan dipenuhi bayangan samar dari cahaya pagi yang masuk melalui celah dinding. Namun ada yang berbeda. Ia tidak langsung bangkit. Ia hanya berbaring. Diam. Seolah sedang merasakan sesuatu. Semalam, terasa lain. Tidak seperti malam-malam sebelumnya yang hanya dipenuhi sunyi dan kenangan. Ada sesuatu yang kecil, tapi hangat. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menghela napas pelan. Lalu berbisik, "Kucing itu?" Matanya sedikit berbinar. Hanya sedikit. Namun cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia perlahan duduk. Menatap ke arah pintu. Kosong. Tidak ada apa-apa. Ia tersenyum tipis. Mungkin cuma mampir, gumamnya. Namun entah kenapa, ada harapan kecil di dalam hatinya. Harapan yang bahkan ia sendiri tidak berani akui. Hari itu, Ibu Warni tidak langsung memasak seperti biasanya. Ia duduk lebih lama di dalam gubuk. Memikirkan sesuatu. Atau mungkin, merasakan sesuatu. Perutnya berbunyi pelan. Ia menunduk. Baru menyadari, semalam ia tidak makan. Ia tertawa kecil. "Ah, sudah biasa," katanya lirih. Namun kali ini, tawanya tidak sepenuhnya pahit. Ia bangkit perlahan. Menuju dapur. Membuka wadah-wadah yang tersisa. Sedikit bahan masih ada. Tidak banyak. Tapi cukup untuk memasak lagi. Ia menatap bahan itu lama. Sangat lama. "Masih bisa ya?" bisiknya. Lalu, dengan gerakan yang sedikit lebih ringan dari kemarin, ia mulai menyalakan tungku. Api menyala. Asap naik perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, Ibu Warni memasak bukan hanya karena harus, tapi karena ingin mencoba lagi. Waktu berjalan. Tiwul kembali matang. Dibungkus satu persatu. Seperti biasa. Namun hari ini, ada sesuatu yang berbeda dalam setiap gerakannya. Lebih pelan. Lebih penuh perasaan. Seolah setiap bungkus tiwul itu membawa harapan kecil. Setelah selesai, ia tidak langsung membawa semuanya ke warung. Ia mengambil satu bungkus, membukanya, dan menatapnya. Perutnya kembali berbunyi. Lebih keras dari sebelumnya. Ia tersenyum tipis. "Harusnya aku makan ya," katanya pada dirinya sendiri. Tangannya terulur. Namun berhenti. Ia mengingat sesuatu. Semalam. Tatapan itu. Kucing hitam itu. Ia menoleh ke arah pintu. Kosong. Namun hatinya tidak sepenuhnya kosong.
Apa dia akan datang lagi? Gumamnya. Ia menggeleng pelan. Ah, mana mungkin. Namun tetap saja, ia tidak jadi makan. Ia menutup kembali bungkus tiwul itu dan membawanya keluar. Warung kecil itu kembali dibuka. Sama seperti kemarin. Sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini, Ibu Warni tidak langsung duduk. Ia berdiri sejenak, menatap jalan, seperti menunggu sesuatu. Beberapa menit berlalu. Tidak ada siapa-siapa. Ia akhirnya duduk. Namun sesekali, matanya melirik ke arah jalan. Seolah berharap. Seolah menunggu. Namun bukan pembeli. Siang mulai datang. Panas mulai terasa. Namun suasana masih sama. Sepi. Tidak ada pembeli. Satupun tidak. Ibu Warni menarik napas panjang. Namun kali ini, ia tidak langsung terlihat putus asa. Ia hanya diam. Menunggu. Entah menunggu apa. Waktu terus berjalan. Dan ketika matahari mulai condong, sebuah suara kecil terdengar. Meong. Ibu Warni langsung menoleh. Matanya membesar sedikit. Dan di sana, di ujung warungnya, kucing hitam itu kembali. Sama seperti semalam. Kurus. Diam. Menatapnya. Namun kali ini, tidak di ambang pintu, melainkan lebih dekat. Seolah sudah tidak ragu lagi. Ibu Warni perlahan berdiri. Langkahnya pelan. Namun pasti. Kamu datang lagi, katanya lirih. Ada sesuatu dalam suaranya. Sesuatu yang hangat. Sesuatu yang hampir seperti bahagia. Kucing itu tidak bergerak. Hanya menatap. Namun tatapannya terasa lebih lembut. Lebih dekat. Ibu Warni tersenyum kecil. Kamu belum makan ya? Lanjutnya. Ia tidak menunggu jawaban. Ia sudah tahu. Dan kali ini, ia tidak ragu. Ia berjalan ke dalam. Mengambil satu bungkus tiwul. Dan sepotong kecil lauk yang tersisa. Tidak banyak. Bahkan sangat sedikit. Namun ia tidak berpikir lama. Ia kembali ke warung. Berjongkok di depan kucing itu. Lalu meletakkan makanan itu. Nih, makan lagi, katanya lembut. Kucing itu menatap makanan itu. Lalu menatap Ibu Warni. Sejenak. Seolah meminta izin. Ibu Warni mengangguk pelan. Iya, makan saja. Dan kucing itu mulai makan. Perlahan. Tenang. Seperti kemarin. Ibu Warni menatapnya. Dan tanpa sadar, matanya kembali basah. Namun kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena sesuatu yang sulit dijelaskan. Lucu ya, katanya pelan. Aku tidak punya apa-apa, tapi masih bisa berbagi. Ia tertawa kecil. Namun kali ini, tawanya hangat. Hidup. Setelah beberapa saat, makanan itu habis. Kucing itu berhenti. Lalu kembali menatap Ibu Warni. Dan lagi, tatapan itu. Dalam.
tenang. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Seperti ucapan terima kasih. Seperti pengakuan. Ibu Warni merasakan sesuatu di dadanya. Hangat. Perlahan menyebar. Sudah kenyang? Tanyanya. Kucing itu diam. Namun tidak pergi. Ibu Warni tersenyum. Lalu berkata pelan, "Kalau kamu mau, datang saja lagi." Suaranya lembut. "Tapi aku tidak janji selalu punya." Ia menunduk sedikit. "Tapi, aku akan coba." Angin sore berhembus pelan. Namun kali ini, tidak terasa dingin. Ada kehangatan kecil yang tumbuh di antara mereka. Hari itu tetap sepi. Tidak ada pembeli. Tidak ada pemasukan. Namun anehnya, Ibu Warni tidak merasa seburuk kemarin. Ia duduk di bangku kayu, menatap jalan. Namun kali ini, tatapannya tidak kosong. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang kecil, namun cukup untuk membuatnya bertahan. Ia menghela napas pelan, lalu berbisik, "Mungkin, aku belum harus berhenti." Kalimat itu sederhana, namun berarti besar. Karena untuk pertama kalinya, setelah hampir menyerah, ia memilih untuk mencoba lagi. Senja datang. Langit berubah warna. Dan di samping warung kecil itu, seekor kucing hitam masih duduk diam. Menemani. Tanpa suara. Tanpa meminta apa-apa. Namun kehadirannya cukup untuk mengusir sebagian dari kesunyian. Ibu Warni menatapnya. Lalu tersenyum. Senyum yang lebih tulus dari sebelumnya. "Terima kasih ya," bisiknya. Walau ia sendiri tidak tahu untuk apa tepatnya. Namun hatinya tahu bahwa sesuatu telah berubah. Sedikit, namun nyata. Dan perubahan itu dimulai dari sepiring ikan terakhir yang ia berikan tanpa pamrih. Malam turun perlahan, seperti biasanya. Namun malam itu tidak terasa sama. Angin berhembus lebih pelan, seolah menahan sesuatu yang tak terlihat. Suara dedaunan dari arah hutan terdengar lebih lirih, seperti bisikan yang sengaja disembunyikan. Ibu Warni duduk di dalam gubuknya, ditemani lampu minyak yang menyala redup. Di dekat pintu, kucing hitam itu masih ada. Duduk diam. Tenang. Seperti penjaga yang setia. Ibu Warni sesekali melirik ke arahnya. Senyum kecil terbit di wajahnya. "Aneh ya, kamu betah sekali," katanya pelan. Kucing itu tidak bergerak. Namun telinganya sedikit bergetar, seolah mendengar. Ibu Warni menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia makan malam. Tidak banyak. Hanya sisa yang ia punya. Namun cukup. Ia makan perlahan, sambil sesekali melihat ke arah kucing itu. "Kamu tidak makan lagi?" tanyanya. Kucing itu tetap diam. Menatap. Seperti selalu. Ibu Warni tersenyum kecil. "Sudah kenyang ya?" Ia mengangguk sendiri. Lalu melanjutkan makannya. Ada sesuatu yang berubah. Makanannya terasa lebih enak. Padahal sama saja. Tidak ada yang berbeda. Atau mungkin
Ada sesuatu yang tidak terlihat. Setelah selesai makan, Ibu Arni membersihkan sisa-sisa di dapur. Gerakannya pelan, namun tidak lagi terasa seberat hari-hari sebelumnya. Ia menoleh ke arah pintu. Kucing itu masih di sana. Tidak pergi. Tidak mendekat. Hanya ada. Dan anehnya, itu sudah cukup. Ibu Arni duduk kembali di depannya, menarik selimut tipis. Namun sebelum memejamkan mata, ia berkata pelan, "Kamu mau di situ saja malam ini?" Kucing itu tidak bergerak, namun tidak pergi juga. Ibu Arni tersenyum. "Ya sudah, temani saja ya." Kalimat itu sederhana, namun hangat. Ia memejamkan mata. Dan malam itu, ia tertidur lebih cepat dari biasanya. Lebih tenang. Lebih dalam. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Namun mimpi itu terasa berbeda. Bukan seperti mimpi biasa yang kabur dan sulit diingat. Mimpi ini terasa nyata. Sangat nyata. Ia berdiri di depan warungnya. Namun warung itu terlihat berbeda. Lebih terang. Lebih hidup. Atap terpalnya tampak baru. Tiangnya kokoh. Dan di sekitarnya, ada banyak orang. Suara ramai terdengar. Tawa. Percakapan. Orang-orang membeli tiwulnya. Memuji. Tersenyum. "Bu, tambah satu ya." "Enak sekali, Bu. Besok saya datang lagi." Ibu Arni berdiri di sana. Terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Apa ini?" bisiknya. Ia menatap tangannya. Masih sama. Namun perasaannya tidak sama. Ia melihat ke sekeliling. Semua tampak begitu hidup. Begitu hangat. Dan di tengah keramaian itu, ia melihat sesuatu. Seekor kucing hitam. Duduk di atas meja warung. Menatapnya. Tatapan yang sama. Dalam. Tenang. Namun kali ini, ada cahaya samar di matanya. Ibu Arni terdiam. Langkahnya mendekat. "Kamu?" ucapnya pelan. Namun sebelum ia bisa menyentuhnya, semuanya berubah. Keramaian itu menghilang. Suara-suara lenyap. Dan ia kembali sendiri. Hanya dengan kucing itu. Dan kucing itu masih menatapnya. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun tanpa suara. Ibu Arni terbangun. Napasnya sedikit terengah. Matanya terbuka lebar. Ia menatap sekeliling. Gelap. Hanya lampu minyak yang hampir padam. Ia duduk perlahan. Memegang dadanya. "Mimpi," bisiknya. Namun perasaannya belum hilang. Masih terasa. Masih nyata. Ia menoleh ke arah pintu. Dan di sana, kucing hitam itu masih duduk. Persis seperti sebelum ia tidur. Tidak berubah. Tidak berpindah. Seolah tidak pernah pergi. Ibu Arni menatapnya lama. Sangat lama. "Kamu, tadi di mimpiku," katanya pelan. Kucing itu tetap diam. Namun matanya tampak berkilau sesaat.
Atau mungkin hanya pantulan cahaya. Ibu Warni menggeleng pelan. Ah, aku mulai aneh-aneh. Ia tersenyum kecil. Namun ada rasa yang tidak bisa ia abaikan. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuatnya sedikit merinding. Namun bukan karena takut, melainkan karena penasaran. Pagi datang. Seperti biasa. Namun kali ini, Ibu Warni bangun lebih cepat. Tanpa rasa berat. Tanpa rasa malas. Ia langsung menuju dapur. Menyalakan tungku. Dan mulai memasak. Namun saat ia membuka wadah bahan, ia berhenti. Mengernyit. Ia menatap isi wadah itu. Seharusnya, bahan yang tersisa hanya sedikit. Namun pagi itu, terlihat lebih banyak. Tidak jauh berbeda. Namun cukup untuk membuatnya bingung. Apa aku salah ingat? Gumamnya. Ia mengaduk pelan. Memastikan. Namun tetap sama. Ia menghela napas. Mungkin saja. Ia tidak memikirkannya lebih jauh. Namun di dalam hatinya, ada tanda tanya kecil. Tiwul kembali dimasak. Aromanya kembali memenuhi ruangan. Namun kali ini, aromanya terasa lebih harum. Lebih menggoda. Ibu Warni berhenti sejenak. Menghirup aromanya dalam-dalam. Enak sekali, bisiknya. Padahal resepnya sama. Cara memasaknya sama. Namun hasilnya terasa berbeda. Ia tersenyum kecil. Mungkin aku yang lapar. Namun lagi-lagi, ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Saat ia membawa dagangannya ke warung, ia kembali melihat kucing itu. Masih di sana. Seolah menunggu. Ibu Warni tersenyum. Kamu masih di sini? Ia meletakkan dagangannya. Lalu duduk. Hari dimulai lagi. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di udara. Sesuatu yang tidak terlihat. Namun bisa dirasakan. Dan jauh di dalam hatinya, Ibu Warni mulai bertanya, apakah ini semua ada hubungannya denganmu? Kucing itu tidak menjawab. Namun tatapannya tetap sama. Dalam, tenang, dan penuh rahasia. Hari itu belum menunjukkan keajaiban besar. Belum ada keramaian. Belum ada perubahan drastis. Namun sesuatu sudah dimulai. Pelan. Hampir tak terlihat. Seperti benih kecil yang baru saja ditanam. Dan Ibu Warni belum sepenuhnya menyadari bahwa hidupnya sedang perlahan berubah. Pagi itu datang dengan cahaya yang terasa lebih hangat dari biasanya. Langit tampak lebih cerah, seolah sesuatu yang baik sedang disiapkan tanpa suara. Udara yang masuk ke dalam gubuk Ibu Warni terasa segar, berbeda dari hari-hari sebelumnya yang selalu dingin dan sepi. Ibu Warni sudah berada di warungnya sejak pagi. Tiwul yang ia buat tersusun rapi di atas meja kayu. Aromanya kembali tercium kuat. Lebih harum. Lebih menggoda. Namun seperti biasa, ia tidak berharap terlalu banyak. Ia hanya duduk. Menatap jalan. Menunggu, tanpa benar-benar menunggu. Di samping warung,
Kucing hitam itu duduk diam, seperti hari-hari sebelumnya, menemani, tanpa suara, tanpa bergerak. Namun kehadirannya terasa nyata. Ibu Warni meliriknya sesekali. "Kalau hari ini tetap sepi," katanya pelan, "aku tetap masak lagi besok." Ia tersenyum tipis. "Setidaknya, ada kamu yang datang." Kucing itu tetap diam. Namun telinganya bergerak pelan, seolah mendengar. Waktu berjalan. Matahari mulai naik. Dan seperti biasanya, jalan itu masih tampak sepi. Ibu Warni menarik napas panjang. Ia tidak kecewa. Belum. Ia hanya bersiap. Namun tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Pelan. Mendekat. Ibu Warni menoleh. Seorang pria muda berdiri di depan warungnya, menatap dagangan itu. "Bu, ini jual tiwul ya?" tanyanya. Ibu Warni sedikit terkejut, namun cepat tersenyum. "Iya, Nak, silakan," jawabnya. Pria itu mengambil satu bungkus, membukanya, mencicipi sedikit. Lalu, matanya membesar. "Bu, ini enak sekali." Ibu Warni terdiam sejenak, seolah tidak yakin dengan apa yang ia dengar. "Benarkah?" tanyanya pelan. "Iya, Bu. Saya tambah satu ya." Ibu Warni langsung bangkit. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil bungkus kedua. "Silakan, silakan." Pria itu membayar, lalu pergi. Namun sebelum pergi, ia menoleh lagi. "Besok saya kesini lagi ya, Bu." Ibu Warni hanya bisa mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Setelah pria itu pergi, ia berdiri diam, menatap uang di tangannya. 2 bungkus. Terjual. Dalam waktu singkat. Ia menelan ludah. 2, bisiknya. Senyum kecil muncul. Namun belum sepenuhnya percaya. Beberapa menit kemudian, langkah kaki lain terdengar. Kali ini 2 orang. Seorang ibu dan anak kecil. "Bu, tadi katanya di sini ada tiwul enak?" tanya ibu itu. Ibu Warni langsung menoleh. Iya, ada." Suaranya masih sedikit ragu, namun matanya mulai berbinar. Anak kecil itu menarik tangan ibunya. "Mau, Bu? Yang tadi katanya enak." Ibu itu tersenyum. "Ya sudah, 2 ya, Bu." Ibu Warni hampir tidak percaya. Tangannya kembali mengambil 2 bungkus, menyerahkannya. Anak kecil itu langsung makan, dan wajahnya langsung cerah. "Enak, Bu?" Ibu Warni terdiam lagi. Namun kali ini, air matanya benar-benar jatuh. Ia cepat mengusapnya. "Terima kasih," katanya pelan. Ibu itu tersenyum. "Besok kami kesini lagi ya." Dan mereka pergi. Ibu Warni kembali duduk. Namun tidak seperti sebelumnya. Kali ini, dadanya terasa penuh. Hangat. Sangat hangat. Waktu terus berjalan. Dan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Satu persatu orang datang. Tidak banyak sekaligus.
namun terus datang. Bergantian. Tanpa henti. Bu, 1 ya. Tambah 2, Bu. Bungkus 3 ya. Suara-suara itu memenuhi warung kecil itu, yang biasanya sunyi, kini hidup. Ibu Warni hampir tidak sempat duduk. Tangannya terus bergerak. Memberi. Menerima. Membungkus. Tersenyum. Dan di setiap wajah yang datang, ia melihat hal yang sama. Kepuasan. Kebahagiaan kecil. Dan itu membuat hatinya semakin bergetar. Di tengah kesibukan itu, ia sempat melirik ke samping. Kucing hitam itu masih di sana. Duduk diam. Menatapnya. Dan untuk sesaat, mata mereka bertemu. Ibu Warni terdiam. Hanya sebentar. Namun cukup. Ia merasakan sesuatu. Sesuatu yang sama seperti dalam mimpinya. Ia menelan ludah. Lalu berbisik sangat pelan. "Ini, karena kamu." Kucing itu tidak bergerak. Namun tatapannya terasa menjawab. Siang berlalu. Dan tanpa ia sadari, dagangan itu habis. Benar-benar habis. Tidak tersisa satupun. Ibu Warni berdiri di depan meja kosong. Tangannya masih memegang kain. Napasnya sedikit terengah. Namun wajahnya penuh dengan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia menatap meja itu lama. Sangat lama. Lalu perlahan duduk. Tangannya membuka lipatan kain tempat ia menyimpan uang. Ia menghitungnya. 1 persatu. Matanya semakin membesar. Napasnya tertahan. "Ini, banyak sekali," bisiknya. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini berbeda. Bukan karena sedih, melainkan karena haru. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis sambil tersenyum. "Terima kasih," bisiknya. Namun kali ini, ia tidak tahu kepada siapa. Apakah kepada Tuhan? Apakah kepada suaminya? Atau kepada kucing itu? Ia menoleh ke samping. Kucing hitam itu masih di sana. Tidak pergi. Tidak berubah. Namun kehadirannya terasa lebih besar dari sebelumnya. Ibu Warni tersenyum. Sangat tulus. "Terima kasih ya," katanya pelan. Kucing itu tetap diam. Namun matanya tampak lebih lembut. Seperti mengerti. Sore datang. Namun warung itu tidak lagi terasa sepi. Walaupun pembeli sudah tidak ada. Namun suasana itu masih terasa hangat. Hidup. Berbeda. Ibu Warni duduk di bangku kayu. Menatap jalan. Namun kali ini, bukan dengan harapan kosong, melainkan dengan rasa syukur. Ia menghela napas panjang. Lalu berkata pelan, "Jadi, begini rasanya." Senyumnya melebar sedikit. "Ramai." Kata itu sederhana. Namun bagi Ibu Warni, itu adalah keajaiban. Ia kembali menatap kucing itu, yang masih setia di sana.
Dan kali ini, ia tidak lagi ragu. "Kalau ini memang karena kamu," katanya pelan. "Terima kasih." Suaranya lembut, penuh rasa. Dan di antara senja yang mulai turun, seekor kucing hitam dan seorang wanita tua duduk berdampingan. Tanpa banyak kata, namun saling memahami. Dan di hari itu, hidup Ibu Warni mulai benar-benar berubah. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik keheningan, menunggu untuk terungkap. Ibu Warni duduk di dalam gubuknya, di dekat pintu yang dibiarkan sedikit terbuka. Cahaya lampu minyak berpendar pelan, menciptakan bayangan panjang di lantai tanah. Di ambang pintu, kucing hitam itu masih di sana. Seperti biasa. Diam. Tenang. Namun entah kenapa, malam ini terasa berbeda. Ibu Warni menatapnya lebih lama dari biasanya. Tatapannya tidak lagi sekadar penuh rasa terima kasih. Kini, ada rasa ingin tahu yang perlahan tumbuh. "Kamu?" ucapnya pelan. Ia ragu sejenak, seolah tidak yakin harus melanjutkan atau tidak. Namun akhirnya ia berkata juga, "Kamu ini sebenarnya siapa?" Kucing itu tidak bergerak, tidak mengeong. Namun matanya tetap menatap. Dalam, tenang. Dan untuk pertama kalinya, Ibu Warni merasa seperti sedang benar-benar ditatap. Bukan sekadar dilihat, tapi dipahami. Angin malam berhembus masuk, membawa hawa dingin yang lembut. Lampu minyak sedikit bergoyang. Cahayanya bergetar. Dan dalam getaran itu, Ibu Warni merasa sesuatu di dadanya ikut bergetar. Ia menelan ludah, lalu mencoba tertawa kecil. "Ah, aku ini ya, mulai aneh-aneh." Namun tawanya tidak sepenuhnya lepas. Karena perasaan itu masih ada. Dan semakin kuat. Ia menunduk sejenak, lalu berkata lagi, "Kalau kamu cuma kucing biasa." Suaranya pelan. "Kenapa sejak kamu datang, semuanya berubah?" Ia mengangkat wajahnya, menatap kucing itu lagi. "Kamu tahu sesuatu ya?" Kucing itu tetap diam. Namun tiba-tiba, matanya tampak berkilau. Bukan pantulan lampu, bukan ilusi, namun seperti cahaya dari dalam. Ibu Warni terdiam. Napasnya tertahan. "Apa?" Ia maju sedikit. Pelan. Hati-hati. Namun saat ia hampir mendekat, cahaya itu hilang. Seperti tidak pernah ada. Kucing itu kembali seperti biasa. Diam. Tenang. Ibu Warni berhenti. Keningnya berkerut. "Perasaanku saja," gumamnya. Namun hatinya tidak sepenuhnya percaya. Malam semakin larut. Namun Ibu Warni belum juga tidur. Ia duduk di dekat pintu, menemani kucing itu. Atau mungkin ditemani. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi," katanya tiba-tiba. Suaranya lembut, namun penuh kejujuran. "Kamu tahu itu ya?" Ia tersenyum kecil. "Makanya kamu datang." Ia menggeleng pelan.
"Ah, aku ini ya." Namun kali ini, ia tidak menyangkal sepenuhnya. Karena jauh di dalam hatinya, ia mulai percaya bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Akhirnya, ia berbaring. Namun matanya tidak langsung terpejam. Ia menatap ke arah pintu. Kucing itu masih di sana. Tidak bergerak. Seolah menjaga. Ibu Warni menarik selimutnya. Lalu berbisik pelan, "Kalau kamu memang bukan biasa." Suaranya hampir seperti doa. "Tolong, jangan pergi." Matanya perlahan menutup. Dan malam itu, mimpi datang lagi. Ia berada di tempat yang sama. Warungnya. Namun suasananya berbeda. Lebih terang. Lebih hidup. Namun kali ini, tidak ada orang. Hanya ia dan kucing itu. Kucing hitam itu berdiri di depan warung. Menatapnya. Namun, tubuhnya tampak berbeda. Lebih besar. Lebih tegap. Dan matanya bersinar terang. Bukan seperti mata hewan, melainkan seperti sesuatu yang lebih. Ibu Warni melangkah mendekat. Dengan hati berdebar. "Kamu," ucapnya. Suaranya bergetar. "Apa kamu?" Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara terdengar. Bukan dari luar, namun langsung di dalam pikirannya. Tenang, dalam, dan lembut. "Apa yang kau beri dengan tulus, akan kembali padamu." Ibu Warni terdiam. Matanya membesar. "Siapa?" bisiknya. Kucing itu tetap menatap. Dan suara itu kembali terdengar. "Kau tidak sendiri." Air mata Ibu Warni jatuh. Tanpa ia sadari. "Apa? Kamu yang bicara?" Namun tidak ada jawaban. Hanya tatapan itu. Dan cahaya di matanya yang semakin terang. Ibu Warni terbangun. Napasnya terengah. Matanya terbuka lebar. Ia langsung duduk. Menatap ke arah pintu. Kucing itu masih di sana. Seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak melihatnya dengan cara yang sama. Ia menatap lebih dalam. Lebih lama. "Barusan," bisiknya. "Itu bukan mimpi biasa." Dadanya berdebar. Cepat. Namun bukan karena takut. Melainkan karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih besar. Ia bangkit perlahan. Mendekat ke arah pintu. Kucing itu tidak bergerak. Tetap menatap. Ibu Warni berjongkok di depannya. Tangannya sedikit gemetar. Namun perlahan, ia mengulurkan tangan. Menyentuh kepala kucing itu. Lembut. Hangat. Dan anehnya, ada getaran kecil yang ia rasakan. Seperti energi. Seperti sesuatu yang hidup. Ibu Warni menarik napas dalam. Lalu berbisik, "Kamu, benar ya?" Suaranya hampir tak terdengar. Bukan kucing biasa. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini, bukan karena sedih. Melainkan karena haru.
dan rasa syukur yang dalam. Pagi datang. Dan seperti hari sebelumnya, warung itu kembali ramai. Orang-orang datang, membeli, memuji, dan kembali lagi. Namun kali ini, Ibu Warni tidak lagi terkejut. Ia tidak lagi bertanya-tanya. Karena ia sudah tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Di sela-sela kesibukan, ia melirik ke samping. Kucing itu masih di sana, duduk diam. Namun kini, ia melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai kucing, melainkan sebagai sesuatu yang dikirim, sesuatu yang datang dengan tujuan. Ibu Warni tersenyum, sangat tulus, dan dalam hatinya, ia berbisik, "Siapapun kamu, terima kasih." Hari itu berjalan dengan lancar. Namun bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah hati Ibu Warni tidak lagi kosong. Ia tidak lagi merasa sendiri. Karena kini, ia tahu bahwa bahkan dalam kesunyian, selalu ada sesuatu yang melihat, sesuatu yang mendengar, dan kadang datang dalam bentuk yang tak terduga. Seperti seekor kucing hitam yang diam, namun membawa keajaiban. Pagi itu datang dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin, bukan paginya yang berubah, melainkan hidup Ibu Warni yang kini terasa bergerak lebih cepat. Sejak beberapa hari terakhir, warung kecilnya tidak pernah benar-benar sepi. Selalu ada orang datang. Selalu ada yang membeli. Bahkan, terkadang sebelum ia selesai menata dagangannya, sudah ada yang menunggu. Dan pagi itu, keadaan itu kembali terulang. "Bu, sudah buka?" "Bu, saya pesan 3 ya, nanti diambil siang." "Bu, kemarin enak sekali, hari ini saya bawa teman." Suara-suara itu mengisi udara. Warung kecil yang dulu sunyi, kini hidup, ramai, hangat. Ibu Warni berdiri di tengah semua itu. Tangannya sibuk, wajahnya berkeringat. Namun matanya berbeda. Ada cahaya di sana. Cahaya yang dulu hampir padam, kini menyala kembali. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang tidak langsung terlihat, namun mulai terasa. Siang hari, setelah sebagian besar dagangannya terjual, Ibu Warni duduk sejenak, mengusap keringat di dahinya. Napasnya masih sedikit terengah, namun senyumnya tetap ada. Ia membuka kain tempat menyimpan uang. Melihat hasil jualannya hari itu, matanya membesar sedikit. "Banyak sekali," gumamnya. Tangannya menyentuh uang itu, perlahan, seperti tidak percaya. Namun kemudian, senyumnya berubah. Sedikit, hanya sedikit, menjadi lebih dalam, lebih tajam. "Kalau begini terus," bisiknya, "aku bisa hidup lebih baik." Ia menatap uang itu lagi, lebih lama. Dan untuk pertama kalinya, ada pikiran lain yang muncul. "Kalau aku tambah harga sedikit." Kalimat itu berhenti di tengah.
namun tidak hilang. Ia menelan ludah. Matanya masih tertuju pada uang itu. Tidak akan ada yang sadar. Lagi pula, aku juga butuh. Suaranya pelan. Hampir seperti bisikan. Namun cukup jelas. Dan disitulah ujian itu dimulai. Sore hari. Warung kembali sedikit sepi. Hanya beberapa orang lewat. Ibu Warni duduk. Namun kali ini, pikirannya tidak tenang. Ia melirik ke arah kucing hitam, yang seperti biasa, duduk diam di samping warung. Menatapnya, seperti selalu. Namun kali ini, tatapan itu terasa berbeda. Lebih dalam. Lebih menekan. Ibu Warni mengalihkan pandangan. Tidak nyaman. Kenapa sih? Gumamnya. Ia mencoba mengabaikan. Namun pikirannya terus kembali ke satu hal. Uang. Jumlahnya. Dan kemungkinan untuk mendapatkan lebih. Kalau aku jual lebih mahal, tidak apa-apa kan? Ia berbicara pada dirinya sendiri. Mencari pembenaran. Orang-orang tetap beli. Mereka bilang enak. Jadi wajar saja. Namun semakin ia berbicara, semakin hatinya terasa tidak tenang. Ia melirik lagi ke arah kucing itu. Masih menatap. Tidak bergerak. Namun entah kenapa, terasa seperti mengawasi. Ibu Warni menunduk. Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya diam. Namun diam itu lebih berat dari kata-kata. Malam datang. Ibu Warni duduk di dalam gubuk. Lampu minyak menyala. Namun pikirannya masih sama. Ia membuka kembali kain berisi uang. Menghitungnya. Sekali lagi. Dan lagi. Dan lagi. Namun semakin ia menghitung, semakin ia merasa kurang. Aku bisa dapat lebih, gumamnya. Matanya sedikit berubah. Tidak lagi hanya penuh syukur, namun juga keinginan. Dan keinginan itu perlahan membesar. Tiba-tiba, meong. Suara itu terdengar. Ibu Warni menoleh. Kucing hitam itu sudah berada di ambang pintu. Menatapnya. Seperti biasa. Namun kali ini, tatapannya terasa berbeda. Lebih dalam. Lebih tajam. Ibu Warni menatap balik. Lama. Lalu berkata pelan, "Aku cuma mau hidup lebih baik." Suaranya seperti pembelaan. Seperti ia sedang berbicara pada seseorang yang mengerti. Selama ini aku susah. Sekarang ada kesempatan. Ia menelan ludah. Apa salah kalau aku ambil sedikit lebih? Kucing itu tidak bergerak. Namun matanya seolah menembus langsung ke dalam hati. Ibu Warni mulai gelisah. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir. Semua orang juga begitu. Aku tidak merugikan siapa-siapa. Ini usahaku. Suaranya semakin cepat. Namun semakin ia bicara, semakin terdengar tidak meyakinkan. Malam semakin larut.
Namun Ibu Warni tidak bisa tidur. Ia berbaring, menatap langit-langit. Namun pikirannya terus berputar antara syukur dan serakah. Ia memejamkan mata, namun tidak lama, karena mimpi datang lagi. Ia berada di warungnya, namun suasananya berbeda. Gelap, sepi, tidak ada orang, tidak ada suara. Hanya ia dan meja kosong. Ibu Warni menoleh ke sekeliling. Bingung. Kenapa sepi? Bisiknya. Ia berjalan pelan. Namun tidak ada siapa-siapa. Tidak ada pembeli. Tidak ada suara. Dan di tengah keheningan itu, ia melihat sesuatu. Kucing hitam itu duduk di atas meja, menatapnya. Namun kali ini, matanya tidak bercahaya, tidak hangat, melainkan redup, kosong. Ibu Warni terdiam. Apa yang terjadi? Tanyanya. Namun tidak ada jawaban. Ia mencoba mendekat. Namun tiba-tiba, warung itu mulai berubah. Kayunya retak. Atapnya roboh. Semuanya kembali seperti dulu. Bahkan lebih buruk. Ibu Warni mundur. Ketakutan. Tidak, jangan. Dan dalam keheningan itu, suara yang sama terdengar. Dalam. Tenang. Namun kali ini, lebih berat. Apa yang kau ambil dengan serakah, akan hilang darimu. Ibu Warni terdiam. Air matanya jatuh. Aku? Tidak. Namun suaranya hilang. Tidak bisa keluar. Kucing itu tetap menatap. Tanpa ekspresi. Tanpa kehangatan. Dan perlahan, semuanya menghilang. Ibu Warni terbangun. Napasnya cepat. Tubuhnya berkeringat. Ia langsung duduk. Menatap ke arah pintu. Kucing itu masih di sana. Seperti biasa. Namun kali ini, ia melihatnya dengan rasa yang berbeda. Bukan hanya kagum, namun juga takut. Ia bangkit. Perlahan mendekat. Matanya berkaca-kaca. Aku, salah ya? Bisiknya. Suaranya gemetar. Aku mulai lupa. Ia berlutut di depan kucing itu. Menunduk. Air matanya jatuh. Aku lupa, semua ini datang bukan karena aku. Aku lupa, aku hanya diberi. Suaranya pecah. Aku takut kehilangan. Tapi malah hampir kehilangan diriku sendiri. Ia menangis. Namun bukan tangis putus asa, melainkan tangis kesadaran. Tangis yang membersihkan. Kucing itu tetap diam. Namun tatapannya kembali hangat. Kembali tenang. Seperti semula. Ibu Warni mengangkat wajahnya. Menatapnya. Lalu berbisik, aku tidak akan berubah. Suaranya pelan, namun tegas. Aku tetap seperti dulu. Aku akan jaga ini. Air matanya masih mengalir. Namun senyumnya mulai kembali. Tipis.
namun tulus. Malam itu, Ibu Warni akhirnya tidur dengan hati yang lebih ringan, lebih jernih. Dan di luar, seekor kucing hitam duduk diam, menatap ke dalam, seolah menjaga, seolah memastikan bahwa hati yang hampir tersesat telah kembali ke jalan yang benar. Pagi itu datang dengan cara yang paling tenang. Tidak terburu-buru. Tidak berisik. Namun terasa penuh. Langit cerah tanpa banyak awan. Cahaya matahari jatuh lembut di atas warung kecil di pinggir jalan desa itu. Terpal yang dulu tampak usam kini sudah diganti dengan yang baru. Tidak mewah, tapi cukup kuat untuk menahan panas dan hujan. Tiang kayu yang dulu hampir lapuk kini sudah diperbaiki. Bangku panjang itu masih sama, namun terasa lebih hidup. Dan di sana, Ibu Warni duduk dengan wajah yang berbeda dari pertama kali kita melihatnya. Bukan lagi wajah yang penuh lelah dan kosong, melainkan wajah yang tenang, hangat, dan penuh makna. Ia sedang membungkus tiwul. Seperti biasa. Namun setiap gerakannya kini terasa lebih ringan. Lebih tulus. Lebih hidup. Pelan-pelannya, "Bu, saya tidak buru-buru." Seorang pembeli berkata sambil tersenyum. Ibu Warni mengangguk. "Iya, Nak. Sabar ya." Suaranya lembut. Dan senyumnya tulus. Tanpa dibuat-buat. Warung itu tetap ramai. Namun tidak lagi membuat Ibu Warni panik atau terburu-buru. Ia melayani dengan tenang. Dengan hati yang penuh. Dan di setiap bungkus tiwul yang ia berikan, ada sesuatu yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Ketulusan. Di sela-sela kesibukan itu, ia sesekali melirik ke samping. Tempat yang sama. Tempat di mana kucing hitam itu biasa duduk. Namun pagi itu, tempat itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ibu Warni berhenti sejenak. Matanya mencari. Ke kanan, ke kiri, namun tidak menemukannya. Ia terdiam. Hanya sebentar. Namun cukup untuk membuat hatinya terasa berbeda. "Belum datang ya?" gumamnya pelan. Ia mencoba tersenyum. Lalu kembali bekerja. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang hilang. Kecil, namun terasa. Hari itu berjalan seperti biasa. Ramai. Penuh pembeli. Penuh suara. Namun setiap kali ia punya waktu untuk diam. Matanya kembali mencari. Dan setiap kali, yang ia temukan hanyalah ruang kosong. Sore pun datang. Warung mulai sepi. Dagangan hampir habis. Ibu Warni duduk di bangku kayu. Menatap jalan. Sama seperti dulu. Namun tidak lagi dengan kesepian. Melainkan dengan perasaan yang lebih dalam. Ia menghela napas pelan. Lalu berbisik, "Kamu kemana ya?" Suaranya lembut. Hampir seperti rindu. Ia menunduk. Tangannya saling menggenggam. "Kamu biasanya di sini." Angin sore berhembus, menyentuh wajahnya, namun tidak membawa jawaban. Malam datang. Ibu Warni duduk di dalam gubuk. Lampu minyak menyala.
Namun kali ini, ia tidak langsung berbaring. Ia duduk di dekat pintu, menatap keluar, menunggu. Namun waktu berlalu, dan kucing itu tidak datang. Ibu Warni tersenyum kecil, namun matanya mulai berkaca-kaca. "Ah, mungkin kamu memang tidak akan selamanya di sini." Ia mengangguk pelan, seolah menerima sesuatu yang sudah ia pahami. Seperti semua yang datang, pasti akan pergi. Suaranya tenang, namun ada rasa yang dalam di sana. Rasa kehilangan, namun tidak menyakitkan seperti dulu. Lebih seperti kerinduan yang hangat. Ia menutup matanya, menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Terima kasih ya." Air matanya jatuh, namun ia tetap tersenyum. "Sudah menemani aku, sudah mengubah hidupku." Suaranya bergetar sedikit, "Dan sudah mengingatkan aku tentang arti memberi." Ia membuka matanya perlahan, menatap kegelapan di luar. Dan untuk sesaat, ia merasa seperti melihat sesuatu. Bayangan kecil di ujung pandangannya. Seekor kucing duduk, menatapnya dengan mata yang berkilau. Ibu Warni terdiam, napasnya tertahan. "Kamu?" bisiknya. Namun saat ia mencoba fokus, bayangan itu hilang. Seperti angin, seperti mimpi. Namun kali ini, ia tidak mengejarnya. Ia hanya tersenyum, dengan hati yang penuh. Hari-hari berlalu. Warung itu tetap ramai. Namun yang berubah bukan hanya keadaan, melainkan Ibu Warni sendiri. Ia mulai melakukan sesuatu yang baru. Setiap pagi, ia selalu menyisihkan beberapa bungkus tiwul. Bukan untuk dijual, namun untuk dibagikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Orang tua yang lewat, anak kecil yang tidak punya uang, atau siapapun yang terlihat lapar. "Ini, makan saja ya," katanya lembut. Dan setiap kali ia memberi, ia selalu teringat pada satu momen. Sepiring ikan terakhir yang dulu ia berikan dengan ragu, namun penuh ketulusan. Dan dari situlah semua berubah. Suatu sore, seorang anak kecil datang, berdiri di depan warung dengan wajah ragu. "Bu, saya lapar." Ibu Warni tersenyum, mengambil satu bungkus, memberikannya. "Nih, makan ya." Anak itu tersenyum lebar. "Terima kasih, Bu." Dan berlari pergi. Ibu Warni menatapnya dengan mata yang hangat, lalu berbisik pelan, "Dulu, aku juga seperti kamu." Ia duduk kembali, menatap jalan. Namun kali ini, ia tidak lagi merasa sendiri. Karena ia tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari banyaknya yang kita punya, melainkan dari banyaknya yang bisa kita beri. Angin sore berhembus, membawa suara dedaunan. Dan di antara suara itu, ada sesuatu yang terasa. Sesuatu yang familiar. Sesuatu yang hangat. Ibu Warni tersenyum tanpa menoleh.
tanpa mencari. Ia hanya berkata pelan, "Aku tahu kamu masih di sini." Suaranya tenang, penuh keyakinan. Tidak harus terlihat, tidak harus selalu ada. Tapi aku tahu. Ia menutup matanya sejenak dan merasakan kehadiran itu. Langit perlahan berubah menjadi senja. Warna jingga menyelimuti desa kecil itu. Warung sederhana di pinggir jalan itu tetap berdiri. Namun kini, bukan lagi sekadar tempat berjualan, melainkan tempat di mana kebaikan pernah lahir, di mana keajaiban pernah terjadi, dan di mana seorang wanita menemukan kembali arti hidupnya. Ibu Warni berdiri, menatap warungnya, lalu tersenyum, dan berkata pelan, "Rezeki itu bukan soal banyaknya." Ia menarik napas dalam, namun soal keberkahannya. Angin berhembus pelan, seolah membawa kata-katanya ke tempat yang jauh. Atau mungkin ke seseorang yang pernah datang dalam wujud seekor kucing hitam. Dan di ujung jalan yang mulai gelap, seolah terlihat bayangan kecil berjalan perlahan, lalu menghilang, meninggalkan satu hal yang tidak pernah benar-benar pergi. Berkah yang lahir dari ketulusan dan tidak akan pernah habis.